Oke, jadi hari ini kita lanjutkan ya topik mengenai analisis daya pada rangkaian AC. Jadi saya ingatkan kembali yang kita bicarakan ini adalah daya ya atau power. Di kalian sudah lihat ya pada video pembelajaran juga sudah detail di situ bahwa di rangkaian AC itu eh, daya itu berbeda ya dengan daya pada rangkaian DC. Kalau pada rangkaian DC kan daya tuh sama dengan tegangan kali arus, sudah selesai. Nah, tapi kalau di rangkaian AC karena ada faktor dari sumbernya yang berbentuk sinusoid ya, baik tegangan ataupun arus, kemudian beban yang diberikan ke rangkaian itu juga memiliki memiliki sifat ya, misalkan dia induktor ya, berarti dia memiliki sifat induktif dan ada juga yang bersifat kapasitif, sehingga representasi daya pada rangkaian AC itu menjadi lebih kompleks gitu. Nah, kalian udah lihat ya, ada yang namanya apparent power gitu ya, atau daya yang kelihatan, ada juga yang namanya complex power ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya yang kita sebut sebagai faktor koreksi daya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke latihan pembahasan soal di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, siapa nih? Sebastian NIM 1, Pak. Sebastian, ya silakan. Saya ingin bertanya tentang apparent power, Pak. Di sini kan ada 3, Pak. Sebentar, Faktor, kan, Sebastian. Pak. Tahan dulu, bisa sambil ini nggak? Share screen nggak? Ditunjukin gitu yang bagian mana? Mungkin di Baik, Pak. catatan saya. Izin, Pak. Ini, Pak. Oke, silakan. Di sini kan ada 3, Pak. Pak? Faktor dayanya itu, Pak. Ada apparent power, reactive power, sama real power itu, Pak. Jadi, di sini Bapak ada buat keterangan kalau energi reactive power itu energi yang pada koil di motor Yang tersimpan. yang tersimpan pada koil di motor kembali ke grid gitu kan, Pak. Ya. Itu maksudnya kembali ke grid itu seperti apa ya, Pak? Itu kan Grid kalau tuh. saya lihat itu ini dia di pada gardu kan, Pak, kembali ke grid itu. Jadi Maksudnya yang grid saya itu tanyakan, jaringan ya? jaringan Jaringan. seperti apa, Pak? Jaringan listrik. Oh, jaringan listrik, Pak. Ya, jadi misalkan Berarti, Pak, contohnya misalkan gini ya, kamu di rumah itu punya mesin cuci gitu ya. Nah, mesin cuci itu kan ada motornya ya untuk menggerakkan ada, mesin Pak. cuci kan. Kalau kita buka motornya dalamnya kan iritan kawat ya. Iya, Pak. Nah, itu yang saya sebut sebagai coil. Jadi kalau ada lilitan kawat ya, nah itu kan atau coil itu, maka kan dia berperilaku seperti induktor ya, karena induktor juga kan lilitan kawat. Iya, Pak. Nah, jadi pada alat-alat alat rumah tangga yang berisi coil di dalamnya, itu dia akan memiliki sifat induktor sehingga dia tuh punya kemampuan untuk membalikan energi balik ke, jadi kan energi itu ditransfer dari grid ya atau dari jaringan PLN di sini kita sebutnya ke alat gitu kan ya, ke motor itu. Nah, kemudian karena motor itu ada induktornya, dia akan membalikan energinya ke jaringan lagi gitu. Oh, gitu ya, Pak. Berarti, Pak, kalau dalam contoh yang minuman bersoda ini, Ya. Ibaratnya ini kan real powernya, Pak, airnya. Ini sodanya ini reactive power. Berarti kalau misalnya sodanya ini udah habis, eh, energi powernya ini akan hilang kembali ke real powernya gitu ya, Pak? Oh, bukan, ini terjadi bersamaan ya. Jadi real power itu kan energi atau daya ya yang diserap oleh beban gitu. Jadi misalkan ini tadi mesin cuci ya. Jadi mesin cucimu itu misalkan tulisannya di situ 500 watt. Nah, berarti dia akan konsumsi 500 watt. Itu yang kita sebut sebagai real power.
Tapi pada kenyataannya ada juga energi yang dikembalikan lagi ke grid gitu, dilempar gitu loh. Karena ada sifat induktor tadi dia melawan gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai reactive power. Nah, total dari real power dan reactive power itu yang kita sebut sebagai apparent power. Nah, ini gunanya untuk apa? Karena eh, yang terbaca oleh PLN itu kan itu apparent power dia. Nah, sementara eh, ini sekarang ini pertanyaannya deh. Sebastian misalkan, kalau mesin cucimu kan dia cuma pakai real power kan? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya kalau cuman bayar apa real power aja gitu kan, sementara PLN itu dia harus menyediakan ada real power, ada reactive power. Rugi nggak PLN-nya? Rugi, Pak. Nah, makanya oleh karena itu di sini kan jadi kelihatan kok bisa ada selisih gitu. Sebastian klaim saya cuma pakai misalkan 100 watt, tapi PLN yang penyedia energi ya jaringan itu dibilang oh di sini 120 kok bisa gitu. Nah, jadi 20-nya dari mana? Dari yang reactive power itu. Jadi dengan adanya pemahaman mengenai ini, maka semakin jelas gitu. Sehingga nanti perhitungan listrik itu menjadi lebih bagus gitu. Gitu ya, Pak. Nah, itu kan kamu lihat Berarti di situ. Uh-uh. Itu kan ada real power dibandingkan sama apparent power itu namanya power factor ya, faktor daya. Nah, kalau kalau real power power faktornya sama dengan satu ya, power faktor sama dengan satu itu artinya kan real power sama dengan apparent power ya. Iya, Pak. Atau saya bilang gini lah, power factor itu mendekati satu. Kalau dia mendekati satu, berarti kan real power tuh hampir sama dengan apparent power. Artinya si reactive powernya ini itu kan kecil sekali gitu. Iya, Pak. Kecil. Nah, begitu. Baik, Pak. Izin Terima bertanya, kasih. Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Jeffrey silakan. Eh, untuk mengurangi, misalnya mau mengurangi ini, Pak, reactive powernya supaya supaya real power sama dengan satu atau sama dengan apparent powernya. Untuk mengurangi ini, apa saja solusi yang dilakukan, Pak? Untuk mengurangi reactive powernya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kayaknya saya ada kasih contoh ya di aplikasi, sorry di bagian aplikasi. Eh, itu apa namanya? Eh, kalau di peralatan rumah tangga ya, misalnya kayak mesin cuci ya, kalau sempat di rumah coba buka ya bagian belakangnya gitu ya, di bagian bawah motor itu, jadi kalian akan menemukan satu komponen bentuknya kotak, kotak, terus dia apa namanya? Ada tulisannya mikrofarad gitu. Nah itu apa itu? Kapasitor, Pak. Betul. Nah jadi untuk mengurangi efek eh, reactive power itu di motor-motor, nah itu biasanya dipasangkan secara paralel ya, itu suatu kapasitor gitu. Jadi dia sebagai peredamnya lah istilahnya, gitu. Gitu Jeffrey. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Ada? Sebastian ada yang ingin ditanyakan lagi? Kayaknya belum ada, Pak. Masih itu aja sih, Pak. Oke, jadi untuk Sebastian gimana? Sudah lumayan paham ya mengenai ini? Udah, oke ya, thank you. Silakan, saya masih tunggu kalau ada yang mau bertanya lagi. Mungkin konsepnya dulu biar apa? Kalau ada yang masih bingung. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya ke kalau nilai RMS gimana? Udah pada paham belum kalian? Halo? Kalau saya belum paham di bagian rumusnya aja, Pak. Belum paham di bagian apa? Di bagian rumusnya itu, Pak. Hmm,
Oke, coba saya ulas lagi ya di sini ya. Nah, jadi di sini ya kan ada tiga cara ya untuk merepresentasikan besaran ya, baik arus ataupun tegangan pada rangkaian AC. Yang pertama itu namanya nilai maksimumnya. Jadi V maksimum ya, VM atau IM gitu. Jadi kalau digambarin itu nilai puncak-puncak dari ini ya, dari puncak-puncak dari gelombang ini. Itu disebut sebagai nilai maksimumnya. Kemudian kita juga bisa menyatakan nilai rata-ratanya ya. Ya, rata-rata misalnya rata-rata daya dari apa namanya? Energinya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai efektif atau RMS. Nah, sederhananya itu kenapa muncul nilai RMS? Karena misalkan contoh alat ukur ya. Nanti misalkan contohnya multimeter gitu. Ya, multimeter itu kalau kita pasangkan kedua ujungnya positif negatifnya itu kita pasangkan ke rangkaian ya, kita misalkan ukur tegangannya. Nah, yang diukur oleh alat ukur tersebut itu adalah nilai RMS gitu. Ya, sehingga kalau kita ingin tahu berapa nilai maksimumnya, maka kita harus apa namanya? Mencari hubungan antara nilai RMS dengan nilai maksimumnya ya. Di sini bisa dilihat ya. VRMS itu sama dengan VM per akar 2 ya. Kemudian arus RMS ya. RMS itu root mean square atau akar kuadrat rata-rata gitu ya. Nah, ini penurunannya ya. Jadi kita bisa lihat di sini penurunannya apa namanya? RMS itu dari daya rata-rata gitu ya. Jadi daya rata-rata yang diserap oleh short resistor itu kan ini ya, seperti ini. P sama dengan 1 per T akar 0 sampai T I kuadrat R ya kali DT gitu ya. Kemudian kita ambil kasus ya pada rangkaian B yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya intinya di sini adalah kita mendapatkan ada yang namanya arus efektif dan tegangan efektif dari rangkaian tersebut. Nah, nilai efektif ini yang kita sebut sebagai RMS. Jadi maksudnya gini, ini kan rangkaiannya apa arus sinyalnya itu kan bentuknya sinusoid gitu ya. Ini kan berubah-berubah terhadap waktu gitu. Nah, kita ingin tahu sebenarnya efektifnya itu berapa sih gitu. Nah, efektifnya itu yang kita sebut sebagai ini I efektif dan V efektif ini ya. Sehingga di sini kita bisa ini penurunannya ya, penurunannya sehingga di sini kita bisa lihat bahwa arus RMS-nya ya sama dengan I maksimum per akar 2, kemudian V RMS-nya itu sama dengan V maksimum per akar 2 gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini X RMS ya sama dengan rata-rata ya, rata-rata dari akar ini gitu. Begitu ini kenapa seperti itu? Ini juga salah satu ini ya apa namanya? Kita pakai konsep di kalkulus ya. Jadi kalau mau cari suatu gelombang seperti ini ya, ini rata-ratanya berapa? Nah, itu kan akar, kita pakai akar kuadrat gitu dari fungsi ini. Nah, seperti itu. Ya, itu penjelasan singkat ya mengenai nilai efektif atau RMS. Jadi, saya ulangi, kenapa nilai efektif atau RMS ini penting? Karena alat ukur itu mengukur besaran pada rangkaian AC itu adalah besaran RMS-nya, bukan I maksimumnya atau rata-ratanya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Mungkin silakan. Jadi Pak, berarti nilai RMS ini lebih kecil gitu ya Pak? Atau menjadi lebih besar Pak? Dari dibandingkan siapa? Dibandingkan kayak contoh ini kan IRMS, dibandingkan I biasa Pak. I maksimum maksudnya. Iya Pak, yang hukum pompa.
Oh, tolong jangan dicampur adukan ya. Ini kan kita sekarang sedang bicara mengenai rangkaian AC ya. Rangkaian AC. Nah, kalau di rangkaian DC itu kan arusnya itu kan dia nggak berubah sinusoid ya, tapi dia cuma datar aja. Jadi I pada rangkaian DC itu ya I maksimumnya gitu. Jadi makanya kalau di hukum Ohm V sama dengan I kali R gitu aja ya. Kalau di rangkaian DC V-nya adalah tegangan maksimum ya, memang segitu aja ya, nggak berubah-berubah. Arusnya juga segitu aja. Gitu. Sementara kalau di sini kita punya nilai RMS, jadi kita memiliki nilai efektif dari gelombang tersebut gitu. Gitu Sebastian. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ini coba kita sambil jalan ya. Di sini saya punya suatu contoh ya. Kita diberikan ada gelombang ya. Dia bentuknya sinus begini, sinusoid ya. Tapi bisa dilihat ya bentuknya seperti ini gambarnya. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa sih nilai RMS ya dari fungsi ini gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah grafik 4 sin T gitu ya. Ini grafik 4 sin T. Kemudian nilai 4 sin T itu berlaku pada rentang T dari 0 sampai V. Jadi dari sini ya. Dari sini sampai di sini. Gitu ya. Nah, kemudian dari definisi IRMS ya, itu sama dengan 1/V integral dari T kuadrat. Ya. Jadi, saya ulangi, apa namanya, nama IRMS kuadrat itu sama dengan 1/V integral I kuadrat. Jadi ini 4 sin T-nya kita kuadratkan, jadinya 4 kali 4, 16 ya. Kemudian sin kuadrat T dt. Nah, ini untuk selang dari 0 sampai V. Oke. Nah, kemudian ini kita sudah bertemu dengan bentuk integral ya, yang ada sin kuadratnya. Nah, ini integral sin kuadrat itu kan kita ubah dulu ya, sin kuadratnya menjadi 1 minus cos 2x ya di sini ya. 1 minus cos 2x, kemudian ini sudah lebih mudah diintegrasi ya. Ini setengahnya dikeluarin. Integral dari 1 min cos 2x itu kan x minus setengah sin 2x ya. Kemudian ini kan kalau C-nya kalau integral tidak tentu, ini kita sudah punya batas ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi jawabannya setengah ya. Ini ada x-nya ya. Berarti nanti di sini ada di sini variabelnya x, sementara di tempat kita variabelnya t. Berarti ini T/2 minus sin 2T per 4. Nah, seperti itu ya. Kita masukkan batasnya dari 0 sampai V. Ini batas untuk si T-nya. Ya. Jadi kita masukkan V/2, sin 0 kan 0 ya. Berarti 0 bagi 4, 0. Makanya 16V dikalikan dengan dalam kurung 2V/2 minus 0. Jadi kita dapatkan IRMS kuadrat itu sama dengan 8, jadi IRMS sama dengan akar 8. Jadi 2,8 ampere. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mencari IRMS itu kuncinya ada di sini. Ya. Oke. Nah, itu nanti silakan kalian ini ya, lanjutkan latihan ya. Di buku Sadiku itu banyak latihan-latihan untuk menentukan nilai RMS dari berbagai bentuk fungsi. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu ya untuk topik mengenai power factor. Ini cukup kelihatan gambarnya, tulisan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi di sini kita diminta untuk mencari power factor. Ingat tadi power factor itu adalah perbandingan ya antara apa tadi? Power factor itu perbandingan antara real power ya, dengan apparent power, Pak. Ya, apparent power. Apparent power. Gitu. Jadi kalau nilai
power faktornya itu mendekati 1, ya ini yang kita sebut sebagai kondisi ideal ya. Artinya beban beban induktif dari motor itu sangat kecil sekali gitu ya. Reaktif powernya kecil gitu. Nah, kita diminta untuk lihat kalau ada rangkaian seperti ini power faktornya berapa ya, gitu ya. Nah, ini kan caranya bagaimana? Lihat, ini kan rangkaian ini punya ujung ya, ujungnya di sini. Kemudian ujungnya di sini ya, di ujung terminalnya. Jadi kita cari dulu impedansi ya, impedansi dari rangkaian ini, Z-nya. Ya, caranya gimana? Ini kita lihat minus 2J, berarti yang ini ya. Minus 2J ini paralel dengan J5 ditambahkan dengan minus J2 ya. Jadi dapatnya seperti ini. Ini ya. Nah, jadi ini minus J2 ini paralel dengan minus J3 ya. Dari mana? Ini J5 minus J2. Jadi sebentar, ini harusnya plus ya. Oh, sorry, ini ada kesalahan dikit ya. Ini harusnya plus ya di sini ya. J5 minus J2 harusnya plus ya, plus J3. Nah, tadi tolong ini dikoreksi ya. Koreksi, ini ada sedikit kesalahan tanda minus. Tapi prinsipnya seperti itulah. Misalkan kita asumsikan dapatnya minus J6 ya. J6. Jadi kita dapatkan impedansi totalnya itu segini, 4 minus J6. Ya, ini dalam bentuk rektangular, ini dalam bentuk polarnya. Nah, kemudian power factor itu ini ya. Power factor itu adalah tadi real power dibagi dengan apparent power. Nah, bisa juga kita gunakan persamaan yang lain ya, yaitu cos dari sudut ininya, sudut Z-nya. Ya, atau cos dari sudut impedansinya. Jadi di sini power faktornya sama dengan cos dari minus 56,31 derajat ya. 0,5547. Nah, ini kalau nilainya positif, maka dia itu leading, artinya mendahului gitu ya. Mendahului. Nah, kemudian kita lihat lagi yang bagian B, misalkan ini sama juga, beda rangkaian aja, itu diminta untuk mencari power faktor dari rangkaian seperti ini. Ya sama, kita cari Z-nya dulu ya. Jadi ini kita, yang bagian ini kita jumlahkan seri dulu ya. Ini seri. Ya, dapatnya yang ini ya. Ini, kemudian yang ini sama ini itu paralel ya. Jadi ini J2 paralel dengan 4 tambah J ya. Jadi dapatnya seperti ini. Nah, kemudian terus ini kan jadinya sudah begini ya. Ini ya, ini yang 1 ohmnya. Kemudian ini adalah si kapasitornya minus J ohm. Nah, ini kemudian hasil dari yang bagian ini. Ya, hasil dari bagian ini. Ya, yaitu 0,64 plus berapa? J 1,52. Gitu ya. Nah, makanya yang Z-nya berarti 1 ya, sejajar dengan yang ini, bagian yang ini ditambahkan dengan ini. Nah, begitu ya. Makanya dapat yang ini ya. Kalian tinggal selesaikan. Jadi dapatnya Z-nya itu ya, impedansinya 0,47, sudutnya 21,5 derajat. Nah, power faktornya sama kayak tadi, ambil nilai cos dari si sudutnya. Gitu ya. Nah, jadi dapatnya 0,93. Nah, ini udah hampir mendekati 1 ya. Ini bagus sekali. Sementara kalau yang bagian atas itu 0,5, setengahnya. Jadi kelihatan setengahnya itu menjadi reactive power gitu ya untuk rangkaian seperti ini. Sementara kalau yang di sini hampir 1 ya, 0,93. Itu semuanya dalam bentuk real power. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk yang soal ini? Power factor? Izin Pak, Ya. kalau dilihat dari rangkaian itu kan Pak, berarti eh, kapasitor kecil ya Pak, mempengaruhi reactive power Pak. Di sini induktor lebih besar gitu Pak, mempengaruhi reactive power. Makanya yang rangkaian B itu mendekati 1 gitu Pak. Ya, betul.
Betul, betul. Betul. Cuman ini kan kapasitornya kan ini ukuran kecil ya, minus J2 gitu ya. Ya memang kalau dilihat dari apa namanya? Dilihat dari nilai J-nya memang hampir-hampir mirip ya. 2 gitu ya, ordernya 2 gitu. Ya, betul tadi memang induktor dia lebih mempengaruhi apa namanya? Tadi power faktornya dibandingkan Potensial dengan reaktif. ya, gitu. Jadi ini menambahkan yang tadi ya. Gimana caranya untuk meningkatkan power faktor? Ya tambahin kapasitor dan juga bisa tambahkan induktor gitu. Cuman yang tadi kasusnya mesin cuci itu tadi saya sudah pernah bongkar juga. Nah, itu yang saya temukan adalah kapasitor di situ, bukan induktor. Nah, mungkin ada yang lain ya. Dia menggunakan induktor. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Kompleks power. Oke. Sebentar. Kompleks power ya. Nah, ini lengkap ya di sini ya. Kita diminta untuk mencari semua parameter di sini. Power factor ya, kemudian average power ya, kemudian reactive power, apparent power sama complex power. Dari apa? Dari rangkaian ini. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini kita pertama cari power factor dulu. Nah, ini kan karena ini sumber tegangannya di sini ya. Jadi kita asumsikan ini adalah ujung terminalnya. Ya. Maka kita mencari impedansi untuk ujung terminal AB gini ya. Gitu ya. Jadi dua yang ini ditambahkan dengan ya, dia seri dengan ini bagian ini. Ya, tapi di bagian ini itu nah ini dia yang hijau ini ya. Bagian ini itu yang ini ya, yang ini dia seri ya. Makanya ini 10 minus J5, kemudian yang bagian ini itu seri juga ya. Habis itu dia diparalelkan. Ya, jadi dapat yang ini. Nah, saya mau bertanya dulu untuk mencari Z seperti ini masih ada yang kesulitan atau sudah aman semua? Gimana? Halo? Oke, jadi saya lanjutkan deh. Jadi di sini kita dapatkan Z-nya dulu ya. Jadi Z-nya dapatnya ini tinggal diselesaikan ya. Ini harus banyak berlatih ya, biar mengurangi kesalahan ya. Banyak berlatih. Nah, kita dapatkan ini Z-nya itu atau impedansinya ya. Z totalnya 8,188, sudutnya 5,382. Nah, ini kita masukkan berapa nilai cost-nya ya. Untuk mencari power faktornya dapat 0,99. Nah, ini bagus sekali ya power faktornya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk mencari average power. Nah, di di catatan saya sebelumnya itu saya ada membedakan antara average power dengan apparent power ya kalau nggak salah ya. Kalau average power tuh dia S-nya itu cetak tebal ya. Ya, cetak tebal. Nah, average power itu pada rangkaian AC ini rumusnya setengah dikalikan dengan tegangan dikalikan dengan arus konjugatnya. Gitu ya. Atau bisa juga tegangan ya, besarnya tegangan dikuadratkan dibagi dengan 2 dikalikan dengan Z Z transformnya ya, atau impedansi transformnya. Jadi silakan dimasukkan V-nya 16 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan Z-nya. Z-nya ini ya, 8,188, sudutnya 5,382. Nah, lihat di sini ketika kita merubah dari Z biasa ya. Z biasa ya menuju Z konjugat ya. Star ini
itu bagian sudutnya tuh berubah ya. Jadi kalau misalkan awalnya positif, ini menjadi negatif. Sini ya, ini menjadi negatif. Oke, jadi kita hitung, kita dapatkan S ya, yaitu sama dengan 15,63 sudut 5,382. Oke. Nah, kemudian average power-nya S ya sama dengan P sama dengan S cos theta. Nah, tinggal dimasukkan nilai dari S dan cos theta-nya. Kita dapatkan average power-nya adalah segini ya. 15,56 watt. Nah, inilah yang biasanya ditulis pada mesin-mesin ya. Misalkan kita punya mesin cuci ya. Nah, dia tuliskan 15,56 watt. Jadi artinya daya rata-rata ya yang digunakan oleh mesin tersebut ya per satuan waktu sebesar 15,56 joule ya energinya. Seperti itu. Kemudian kita mencari yang ketiga adalah reactive power ya. Parent power dan kompleks. Untuk reactive power itu kan ini ya. Reactive power. Nah, reactive power itu kan key ya kita sebutnya. Nah, dia itu adalah bagian sin dari S ya. Jadi kita tinggal masukkan aja nilainya sin theta ya. Tetanya tadi sudah dapat. Nah, ini adalah ini 1,466 var. Nah, ini ada ini ya. Satuan yang menarik ya. Jadi reactive power itu dinyatakan dalam satuan var ya. Volt ampere reaktif. Ya. Kemudian ini adalah kompleks powernya ya. Daya kompleksnya ya segini ya 15,63 VA. Kemudian yang terakhir itu adalah mencari ini aparen ya, terbalik saya. Aparen power ya. Daya yang tampak. Nah, kemudian ini adalah si kompleks powernya. Nah, kompleks power itu kan penjumlahan antara reactive power ya dengan kompleks power itu sama dengan ya reactive power kita jumlahkan dengan apparent power-nya. Nah, seperti itu. Oke, untuk ini ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya ke latihan selanjutnya. Mungkin ini tidak akan semua saya tidak akan semua saya jelaskan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, karena sudah jelas juga di sini. Misalkan ini ya, pada rangkaian berikut ini masing-masing komponen itu memiliki informasi ya. Jadi ada komponen A, ada B, ada C. Komponen A ini menerima 2 kW ya. Dari mana? Dari sumber tentunya ya, VS. Kemudian power faktornya 0,8. Kemudian komponen B-nya menerima 3 kVA ya. 3 kVA, kemudian power faktornya 0,4. Kemudian komponen C itu bersifat induktif ya. Artinya di sini berarti ada induktor ya di sini. Dan mengkonsumsi 1 kilowatt ya. Dan menerima 500 VAR. Nah, satuan VAR itu kan untuk yang reactive power ya di sini ya. Gitu. Ya. Nah, ini rangkaiannya sederhana. Seperti ini. Nah, kita diminta untuk menentukan pertama power factor dari seluruh sistem ya. Karena masing-masing sistem ini kan dia punya masing-masing komponen punya power factor yang sendiri-sendiri ya. 0,8, 0,4, satu lagi itu yang diketahui reactive power-nya 500 var ya. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan I ya, arusnya berapa. Kalau VS-nya itu adalah 120 sudut 45 derajat RMS. Ya, di sini ada berarti ini menyatakan tegangannya itu adalah tegangan RMS ya pada
sumber ini. Oke, kita cari ya apa namanya S ya. S di sini itu tadi apa? Power factor ya. Sebentar sebelum masuk ke situ, kita cari dulu ininya ya, apa namanya? Kompleks powernya di sini ya. Ini kompleks power maksudnya ya. Nah, jadi kita cari kompleks power dulu untuk masing-masing komponen. Jadi kompleks power yang A itu ini 2000 ya. 2000 dari mana? Ini ya. Menerima 2000 kW ya. Berarti 2 kW ya. Berarti 2000 plus ini apa namanya? Dikalikan dengan faktor ini ya, power faktornya. Jadi 2000 plus J ya, 2000 per 0,8 ya, itu 0,8 tadi adalah si power faktornya ya. Kemudian ini dikalikan dengan 0,6. Nah, jadi dapatnya 2000 plus J 1500. Kemudian untuk yang B itu kan 3000 kVA ya, kilovolt ampere. Jadi 3000 kali power faktornya ya 0,4, kemudian minus apa namanya J ya, J ini 3000 dikalikan dengan 0,9165 ya. Nah, ini coba kalian cari tahu ya, ini sengaja saya apa namanya serahkan sama kalian. Ini kenapa ya bisa dikalikan ini? Jadi dari mana nih? Nah, coba nanti kalian ekspor ya. Kok dikalikan 0,6, satu lagi 0,9. Dapatnya dari mana? Ya. Kemudian yang bagian C-nya ya, komponen C itu 1000 plus J 500. Kita lihat di sini 1000-nya dari mana? Dari sini. Ya. Ini 1 kW kan sama dengan 1000 ya. Kemudian 500. Nah, ini reactive power-nya. Jadi sebenarnya ini untuk satu gini ya, satu gini itu kan kompleks power ya. Sama kayak tadi lagi. Kompleks power ya sama dengan apa namanya? Real power-nya gitu ya. Tambah dengan reactive power-nya. Jadi yang bagian ini jelas ya apa namanya? Real, nanti yang reaktifnya ada J-nya ya. J berapa gitu. Nah, jadi kita cari untuk masing-masing berapa real power-nya, berapa reactive power-nya. Gitu ya. Jadi nanti coba tolong diperdalam lagi ya. Terus nanti kita total ya di sini. Kita total untuk kompleks power-nya berapa untuk semuanya. Mendapatkan segini. 4200 minus J 749. Nah, kemudian power faktornya itu real power ya dibagi dengan reactive power-nya ya. Kompleks power-nya. Ini adalah real power-nya ya. Kemudian yang bagian bawah itu adalah kompleks power ya. Ya, besarnya. Ini kita bicara besarnya aja ya. Besarnya aja. Nah, jadi kita dapatkan power faktornya ternyata 0,9845 gitu. Oke ya. Nah, ini untuk yang bagian selanjutnya, ini S sama dengan VRMS kali dengan I RMS konjugat ya, atau I RMS star. Jadi kita dapatkan I RMS-nya segini ya, 35,5 sudutnya minus 55,11 derajat ampere. Oke, ini untuk soal yang seperti ini ya. Oke, saya ke soal satu lagi yang terakhir ya. Ini kita review aja ya, nanti kalian silakan lebih lebih diperdalam lagi ya. Bahannya sudah saya berikan juga ya di CIS, silakan di-download. Nah, jadi misalkan gini sekarang ya. Kita diberikan ini suatu sistem kelistrikan di rumah ya. Dibuat dengan menggunakan sistem
satu fasa 3 jalur. Jadi maksudnya satu fasa itu kan ini ya. Ini sudutnya sama ya, 0 derajat 0 derajat. Ini disebut sebagai satu fasa. Kalau dua fasa, misalkan ini 0 derajat, ini 60 derajat. Nah, itu namanya dua fasa. Ya, di sini sistem satu fasa 3 jalur ya. Ini jalur pertama I1, jalur kedua IN, ya, jalur ketiga I2. Jadi di sini ada 3 jalur. Ya, kemudian sistem ini tuh dapat beroperasi ya pada 120 dan 240. Kemudian frekuensinya 60 Hz di sini. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah masuk ke topik mengenai sistem 3 fasa ya. Ini masih diperkenalkan aja. Di sini kan ditulis gini ya, dapat beroperasi atau dapat bekerja ya pada 120 dan 240. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ini saya kasih di sini ya, saya kasih terminal. Ini namanya terminal A. Kemudian yang bagian sini adalah terminal B. Bagian sini adalah terminal C. Gitu. Kalau saya punya suatu beban ya, di sini beban, saya pasangkan dengan terminal A dan terminal B, ya terminal A dan terminal B, maka beban saya ini akan mendapatkan tegangan sebesar V-nya ya sama dengan 120 sudut 0 derajat volt. Oke ya, sampai sini bisa paham ya? Ya. Sementara kalau saya punya beban, ya di sini beban, load-nya di sini ya. Nah, beban ini dipasangkan dengan terminal A dan terminal C. Nah, lihat ini. Ini kan susunannya begini ya, positif negatif positif negatif. Berarti tegangan yang didapatkan antara A dan C itu sebesar V-nya adalah 240 ya, sudut 0 derajat volt. Ya, seperti itu. Makanya rangkaian ini bisa bekerja dengan dua mode ya, dua operasi, yaitu 120 volt dan 240 volt gitu. Kemudian model rangkaian rumah tersebut dimodelkan pada gambar berikut. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada lampu yang dipasang dengan ini ya, terminal AB ya. Lampunya hambatannya 10 ohm. Kemudian ada kulkas ya. Kulkas ini 10 ohm. Kulkasnya di seri ya dengan suatu ini induktor ya. Induktor ya 15 mH. Kemudian ada suatu kompor listrik ya 20 ohm hambatannya. Nah, ini dipasang dengan ujung terminal AC. Berarti si kompor listrik ini menerima 240 ya. 240 volt. Sementara yang lampu ini dia menerima sebesar 120 volt. Ya. Oke. Yang ditanya berapa sih arus I1, I2 dan IN ya. Kemudian total kompleks power yang disuplai oleh masing-masing ini ya. Masing-masing sumber tentunya. Kemudian power factor untuk seluruh rangkaian. Nah, jadi kita pertama itu ubah dulu ya si 15 mH induktornya menjadi bilangan kompleks ya. Dapatkan J5,655. Nah, kemudian pada rangkaian ini kita terapkan mesh analysis ya. Di sini kita sebut ada mesh IX, mesh IY, dan mesh IZ. Gitu ya. Kemudian kita terapkan aja pada mesh IX jumlah tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Berarti di sini kita buat aja 120 sama dengan 10 IX ya, 10 IX minus 10 IZ. Ya, 10 IX minus 10 IZ di sini. Oke, persamaan 1, kemudian kita dapat pada mesh Y ya, persamaan 2. Nah, seperti ini. Nanti coba kalian latihan ya. Diikuti aja. Kemudian Z-nya dapat seperti ini. Jadi di sini kita dapatkan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, ini kan sudah ada 3 variabel ya. Jadi 3 persamaan sudah cukup ya. Kemudian nanti kalau kita selesaikan ya matriks dari persamaan tersebut, kita dapatkan IX-nya itu 20, Y-nya itu 17,09 minus J 5,142. Kemudian untuk yang Z-nya dapatkan 8.
Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau di gambar itu I1 sama dengan IX ya, kemudian I2 sama dengan minus IY, kemudian IN-nya itu adalah IY minus IX gitu ya. Ini dapatnya seperti ini. Oke. Itu yang bagian A-nya. Kemudian total kompleks power ya. Total kompleks power ya, berarti kita cari dulu ya kompleks power untuk masing-masing komponen ya. Masing-masing sumber S1 sama S2. Kemudian kita tinggal jumlahkan aja. Nah, begitu ya. Kemudian power faktornya ya, berarti kita tinggal cari aja P dibagi S ya, dapatnya segini, 0,9905. Nah, ini udah hampir mendekati 1 ya. Ini sudah bagus sekali power faktornya. Oke, nah seperti itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ayo, silakan. Kalau dari saya belum ada, Pak. Teman-teman yang lain? Hari ini yang bertanya cuman ini loh, Sebastian sama Jeffrey aja. Yang lain gimana? Ini saya ingatkan ya, bahwa kita itu punya komponen penilaian keaktifan. Dan itu besar ya komponennya. Jadi kalau yang tidak pernah bertanya selama sesi kuliah ini, ya maka kemungkinan besar nilai keaktifannya akan 0. Jadi ya silakan, tolonglah, ayo aktif untuk bertanya, untuk mengajukan pendapat. Ayo, keaktifan mahasiswa itu nilainya 20% loh dari nilai akhir kita. UTS itu nilainya komponennya ya, besarnya 25%. Ya, saya ingatkan lagi lah ini. Jadi ini ya. Nih, keaktifan itu skornya 20%. Ya, besar sekali loh. Hampir setara dengan nilai UTS ya dan UAS. Jadi kalau selama kuliah ini tidak aktif ya, ini kalau kurang 20% kan sayang sekali ya. Jadi ayolah kita diskusi ini. Silakan. Untuk bahan belajar kan sudah lengkap ya. Video pembelajarannya ada, latihannya juga ada gitu. Terus tiap minggu kita ketemu juga ya di Zoom meeting seperti ini. Ada yang ingin bertanya, silakan. Coba kameranya diaktifkan, saya ingin lihat ini. Mahasiswa. Ya. Ini Sebastian lagi di mana? Lagi di Telkom, Pak. Di mana? Di Telkom, Pak. WiFi ID, Pak. Telkom mana? Telkom Balik ya, Pak. Oh ya, oke. Ray Yunus di mana posisi? Lagi di rumah, Pak. Ya, di mana? Di kamar. Daerah Di Tarutung. Tarutung. Jeffrey di mana, Jeff? Lagi di rumah, Pak. Ya, ya tahu lah saya di rumah, tapi daerahnya. Oh, iya, Pak. Di Dulu Sanggul, Pak. Dulu Sanggul. Edwiner di kampus ya? Mau lagi di lab ini ya? Lebih enak belajar di mana, Edwiner? Di rumah apa di kampus? Menurut saya untuk manajemen waktu di kampus, Pak. Kampus ya, nggak banyak gangguan ya? Betul, Pak. Oke. Tantri di mana lokasi? Di Syaras Barita, Pak. Si atas Barita. Oke. Yang ada ini ya, peternakan sapi itu ya? Iya, Pak. Oh. Sama apa? Sama situ dekat nggak? Peternakan sama SMP itu ya? Iya, Pak. Lokasinya sama. Oh. Kamu dari ini, SMP situ, si atas Barita itu? Enggak, Pak. Oh, bukan. Oke. Ya. Joshua?
Orang Siborong-Borong, Pak. Di mana? Di Siborong-Borong, Pak. Oh, si Borong-Borong. Oke. Horas, Silaban. Dari Pekanbaru, Pak. Oh, bukan baru Riau ya? Iya, Pak. Oke. Belum pernah ke kampus berarti ya, Horas ya? Lewat pernah, Pak. Belum pernah. Lewat aja, Pak. Ini kan kita ada rencana ya untuk angkatan 2020 mau masuk kampus ya. Betul Pak. Izin bertanya Pak, itu apakah hanya kabar simpang siur atau memang bakal pasti Pak? Ya, jadi memang ya bisa dipastikan lah ya. Sudah bisa dipastikan nanti akan masuk angkatan 2020 tapi bertahap. Jadi nanti setiap minggu ya, hari Sabtu Minggu itu akan ada 80 orang. 80 orang dari angkatan 2020 yang masuk. Itu nanti kalian karantina dulu 5 hari. Setelah itu baru nanti bisa bebas. Nanti minggu depannya masuk lagi 80 orang. Gitu, jadi bertahap gitu ya. Makanya kalian karena udah kelamaan kan di rumah, udahlah masuk kampus dulu aja. Ganti suasana. Ya, nanti biar kita ketemu di kampus kan. Nanti ternyata ini si Ronaldo ternyata kalau di Zoom kan kayak gini wajahnya. Pas ketemu ternyata lebih ganteng 2 kali lipat. Nah, Oke, terus siapa? Tadi sampai di mana ya? Horas ya? Christopher. Halo, Christopher. Halo Pak, Di mana posisi? di rumah di kamar di Batam Pak. Oh, Batam ya. Iya Pak. Oke. Gimana kabar Batam? Sehat Pak, kurangnya nggak bisa jalan-jalan ke Singapura Pak. Gak bisa jalan-jalan kemana? Ke Singapura Pak, Kenapa? tetangganya. Oh, Kan border COVID, ya? Pak. COVID Pak. Oh, kamu berarti jalan-jalannya ke luar negeri terus ya? Canda itu Pak. Sering ke Singapura? Pernah aja Pak. Oh, nggak sering ya? Enggak lah Pak. Nggak punya Oh, tujuan Pak ke sana. bukannya nyebrangnya murah ya? Berapa sih nyebrang? Eh, nyebrangnya 300-an, Pak. 200 Pak, 200 ada 300. Oh, ya masih murah lah. Relatif murah lah kalau apalagi punya bisnis ya. Kalau punya bisnisnya enak Pak. Kamu punya bisnis di Batam? Nggak ada Pak, bisnis apa Pak? Ya, Bisnis ini apa? nggak ada Pak. Elektronik lah. Kamu kirim barang dari Batam ke Raguboti ini banyak teman-teman mau nampung gitu. Boleh Pak, itu Pak Sebastian katanya mau iPhone Pak. Oh iya ya, iPhone ya. Nanti saya kontak kamu deh. Boleh Eh, Pak. Kamu kirimin ini ya, apa nomormu ya? Punya nomor saya kan? Punya Pak. Ya bilangin ya Pak, ini saya Christopher gitu ya. Siap Pak. Minat nyari iPhone di Batam. Dulu saya pernah ke Batam 2 kali ya. Terus saya sewa ini, apa sewa